Jalanan sedang tidak begitu ramai semakin membuat seorang pengendara motor 250 cc itu melajukan motornya dengan kecepatan yang begitu kencang. Dia tengah meluapkan emosinya. Terlalu larut dalam pikirannya sampai dia tidak menyadari ada seorang gadis yang sudah menyeberang, hingga sekarang berada tepat di hadapannya. "Ah!" teriak seorang gadis dengan suara yang begitu melengking. Cekit, orang yang tengah mengemudikan motor di kecepatan lebih dari 95 km per jam itu dengan seketika menarik tuas rem dan juga menginjak rem bersamaan dengan menarik kopling yang secara cepat menurunkan gigi motornya. Karena dia tidak mungkin menghindari gadis itu. Satu-satunya cara agar tidak membuat sebuah kejadian yang tidak diinginkan adalah menghentikan motornya. Jantung kedua orang itu berdebar dengan begitu kencang. Karena jarak antara gadis itu dengan motor yang tengah melaju tidak lebih dari 0,5 meter. Antara menabrak dan tertabrak itu saling berhubungan. Merasa kesal dengan apa yang baru saja terjadi. Hingga pada akhirnya pengendara motor itu melepaskan helm full face-nya yang membuat wajah tampannya terlihat dengan begitu jelas dan berhasil membuat gadis itu memperhatikan wajahnya. Pandangannya terfokuskan memperhatikan detail wajah cowok di hadapannya mulai dari rambut lurusnya yang baru saja diacak-acak oleh jari kekarnya. Lalu turun memperhatikan alis yang terukir dengan ujung yang menukik. Manik coklat dengan tatapan yang dingin, hidung yang terpahat mancung, hingga pada akhirnya memperhatikan bibir yang terlihat berwarna merah muda untuk kategori bibir cowok. Kesan tampan dan juga sempurna muncul dalam benak gadis bernama Althea itu. Bahkan tatapannya benar-benar tidak teralihkan. Hembusan angin itu menggelisik, hanya saja tidak cukup untuk membuyarkan pandangannya. Ditatap dengan tatapan yang sangat dalam oleh gadis cantik di hadapannya tidak membuat cowok itu merasa nervous dan lainnya. Karena tatapan seperti ini sudah sering dia dapatkan. "Kalau lo mau mati, jangan libatkan gue." Satu kalimat yang keluar menggunakan nada bicara yang cukup serius itu berhasil membuat tatapan Althea buyar. Dia mengerjap-ngerjap matanya beberapa kali sampai akhirnya dia menyadari kalau soft ice cream miliknya sudah mencair mengotori tangannya. Althea menjilat ice creamnya terlebih dahulu sebelum dia berucap, "Gak ada yang mau mati. Aku masih ingin hidup." "Itu kamu yang udah gak mau hidup. Makanya bawa motornya kayak orang lagi cari mati." Suara Althea terdengar sangat cempreng. Tidak memilih untuk menimpali ucapan Althea. Dia malah memperhatikan Althea yang tengah buru-buru menikmati es krimnya. Karena suhu luar membuat soft ice krimnya semakin cepat mencair. Hingga lama-lama dia merasa kesal. "Sendiri, kamu sini turun," pinta Althea setengah merengek yang kemudian menarik tangan cowok itu yang membuat tangannya terasa lengket. Karena telapak tangan Althea sudah terkena lelehan es krimnya. "Lepas." Cowok itu menarik tangannya yang kemudian turun dari motor. Melangkahkan kaki sampai akhirnya berdiri tepat di hadapan gadis itu membuat pandangan gadis itu dengan seketika naik benar-benar naik. Karena tinggi mereka yang begitu beda jauh. Sekitar 30 cm. Blek. Saliva Althea tertelan kasar saat pandangannya tidak sengaja memperhatikan benda kecil di tenggorokan cowok itu yang bergerak turun. Althea tidak tahu kenapa dia bisa sampai seperti ini. Tapi tidak bisa berbohong. Bahwa dia merasa kalau cowok di hadapannya memang mempunyai daya tarik yang begitu tinggi. "Kamu nunduk dikit bisa gak? Aku bisa sakit leher kalau gini terus," ketus Althea yang merasa sangat kesal berhadapan dengan orang di hadapannya. Mendengar kalimat Althea membuat cowok itu berdecim malas. Hingga akhirnya dia menundukkan pandangannya. Memperhatikan seorang gadis yang hendak dia tabrak. Melihat es krim di bibir atas Althea yang terbentang seperti kumis berwarna putih, Althea terlihat begitu imut. "Kamu harus tanggung jawab,"
seru Althea. Alis cowok itu naik. Dia tidak tahu hal apa yang membuat dirinya harus tanggung jawab. Karena dia tidak sampai menabrak Althea. Es krim aku cair. Kamu harus beliin lagi. Althea memberikan penjelasan di balik dia yang meminta pertanggungjawaban cowok di hadapannya. Ayo, beliin lagi atau aku teriak karena kamu bawa motor gak bener sampai mau nabrak aku. Althea mulai mengancam cowok itu dengan tatapan yang terlihat tajam. Lo ngancam gue? Tanya cowok itu penuh dengan keseriusan. Melihat bagaimana cara cowok itu menatapnya, membuat Althea dengan seketika terdiam. Bahkan dia yang semula hendak menarik tangan cowok itu dia urungkan. Karena rasa takut yang cukup besar muncul dalam dirinya. Wah! Althea dengan seketika menangis setelah dia melihat kembali tatapan cowok itu yang begitu tajam. Dia tidak terbiasa ditatap seperti itu. Terlebih aura cowok di hadapannya begitu menyeramkan. Sehingga berujung dengan dia yang tidak bisa menahan tangisannya. Dengan Althea yang menangis kencang membuat beberapa orang menghampiri mereka. Ada apa ini? Kenapa dia nangis? Tanya seseorang sambil menatap serius cowok itu. Nih bocah ngapain nangis? Cowok itu mulai kebingungan dengan tingkah Althea yang terlihat seperti anak kecil. Kamu apakan dia? Mereka menjadi curiga dengan apa yang sudah dilakukan cowok itu pada Althea. Kurang ajar ya. Tunggu dulu. Cowok itu akhirnya berucap saat dia melihat kalau mereka mulai emosi pada dirinya yang tidak menutup kemungkinan akan menghajarnya. Dia nangis karena es krimnya. Menggunakan nada bicara yang datar cowok itu berucap. Dia siapanya mas? Kok sampai nangis karena es krim? Tanya salah satu perempuan yang ada. Dek, cowok ini siapanya kamu? Tanya perempuan itu sambil mengelus-elus punggung Althea. Dia pacar saya. Jawab Althea di sela tangisannya. Cowok itu menatap Althea penuh dengan tanda tanya. Dia benar-benar kebingungan kenapa malam ini ketemu sama gadis aneh seperti Althea. Ingin sekali dia mengelak. Tapi sepertinya mereka akan jauh lebih percaya pada Althea. Mas motornya bagus. Penampilan masnya juga keren. Masa iya sih tega ngebiarin ceweknya nangis di jalan seperti ini? Padahal dia hanya minta es krim loh. Perempuan itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Karena dia merasa tidak percaya dengan hal tersebut. Cowok itu menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal. Hingga berujung dengan dia menarik tangan Althea meninggalkan mereka dan masuk ke gerai es krim. Apa yang cowok itu lakukan membuat Althea dengan seketika mengukirkan senyumannya penuh dengan kegirangan. Puas lo? Tanya cowok itu. Althea menggelengkan kepalanya. Belum. Karena es krimnya belum jadi. Jawab Althea yang terdengar begitu polos. Sebuah panggilan masuk yang membuat cowok itu menerimanya. Tanpa membuka mulutnya lebih awal. Karena memang dia bukan tipe cowok yang sudah berucap banyak. Halo, Lang, lo di mana sekarang? Katanya tadi OTW. Kenapa gak nyampe-nyampe? Tanya Vino yang mulai khawatir saat temannya tidak kunjung datang. Lo lama datang? Bukan karena disamperin sama anak-anak Wolver kan? Tanya Vino lagi. Bukan. Barusan gue mau nabrak kucing. Setelah satu kalimat keluar dari mulutnya, panggilan itu langsung dia akhirinya. Karena dia malas mendengar banyak pertanyaan dari mereka tentang alasan kenapa dia lama datang ke base campnya. Kamu barusan bilang mau nabrak kucing. Tanya Althea yang merasa tidak salah dengan apa yang dia dengar. Orang yang mau kamu tabrakan aku. Berarti kamu ngatain aku kucing. Althea kembali mengajukan pertanyaan sambil menunjuk ke arah di mana dirinya berada. Cowok itu memperhatikan Althea tanpa memberikan jawaban.
Bisa gak sih kalau natap itu jangan tajam-tajam kayak gitu? Tanya Althea yang merasa heran dengan cara cowok itu menatapnya yang jika tidak terkesan dingin, selalu terlihat tajam. Tidak ada kata yang keluar dari mulut cowok itu. Dia membiarkan gadis di hadapannya berbicara panjang lebar, karena dia sama sekali tidak tertarik untuk memberikan jawaban. Kamu tadi ngatain aku kucing. Kalau aku manggil kamu elang gimana? Tanya Althea yang merasa tidak mau kalah. Terlebih dia juga merasa kalau sebutan elang cocok untuk cowok tampan pemilik tatapan tajam di hadapannya. Terserah, timpal cowok itu dengan ekspresi yang terlihat kalau dia merasa tidak peduli akan panggilan Althea terhadap dirinya. Cuek banget sih. Awas nanti kamu suka lo sama aku. Ketus Althea. Pandangan cowok itu dia alihkan. Dia memperhatikan dengan jelas wajah gadis di hadapannya. Mulai dari memperhatikan bagian depan rambut Althea, kedua bola mata Althea yang terlihat bulat besar, hidung minimalis berada di tengah-tengah pipi cabinya yang menggemaskan. Juga memperhatikan bibir berwarna merah muda yang sedari tadi sudah banyak berucap sampai membuat telinganya bosan. Menyadari kalau cowok di hadapannya memperhatikan dia dengan tatapan yang seperti itu membuat Althea setengah mundur. Dia ngeri sendiri. Kok kamu natap aku kayak gitu? Tanya Althea heran. Kamu orang atau bukan sih? Kok mencurigakan banget? Maksudnya apaan coba natap aku lama-lama kayak gitu? Cowok itu tidak memberikan sebuah jawaban. Dia masih memperhatikan detail wajah Althea sampai pada akhirnya dia mengukirkan senyumannya. Tapi senyuman yang terukir malah senyuman yang miring. Ih, kenapa coba mendadak senyum-senyum kayak gitu? Lo kayak kucing. Timpal cowok itu menggunakan nada bicara yang terdengar begitu enteng. Enak aja ngatain aku kucing. Ketus Althea yang semakin menatap cowok itu dengan tatapan yang begitu tajam. Di pandangan cowok itu, ekspresi Althea sekarang tidak terlihat menyeramkan, melainkan malah semakin menggemaskan. Bahkan tanpa dia sadari, senyuman kecilnya kembali terukir. Sebuah pesan masuk ke handphone cowok itu. Dia tidak membuka pesan itu, tapi isi pesannya cukup terbaca dan hal itu dengan seketika mengubah ekspresinya. Jangan dibiasakan kabur terus-terusan atau perjodohan kamu semakin kita rencanakan. Althea begitu mengernyitkan keningnya. Dia menatap cowok di hadapannya dengan penuh tanda tanya, karena dia begitu melihat perubahan ekspresi cowok itu. Kamu kenapa? Kok mendadak bengong? Tanya Althea kebingungan. Ada masalah? Pertanyaan terakhir yang Althea ucapkan membuat cowok itu menaikkan pandangannya. Dia baru pertama kali bertemu dengan gadis di hadapannya. Tapi gadis itu sudah berani mengajukan pertanyaan seperti orang yang mempunyai perhatian. Cowok itu menggelengkan kepalanya. Althea masih tidak percaya kalau cowok di hadapannya baik-baik saja. Hanya saja saat es krimnya datang, dia lebih memilih mengalihkan pandangannya memperhatikan es krim miliknya. Mau? Tanya Althea dengan suara yang terdengar begitu lembut. Bahkan dia sudah menyendok kecil es krim itu yang diarahkan pada cowok di hadapannya. Cobain deh, es krimnya enak loh. Bukannya fokus memperhatikan es krim yang Althea berikan, tapi cowok itu malah semakin memperhatikan wajah Althea dengan begitu serius. Apalagi saat senyuman Althea yang begitu manis terukirkan. Bukannya dimakan es krimnya malah liatin aku. Melelehkan es krimnya. Althea menyimpan kembali sendok es krim itu. Jangan lama-lama liatin aku. Nanti kamu suka. Aku gak akan tanggung jawab.